West Indian atau lokal itu yang penting syaratnya apa Om? Yang Om bilang ini cocok kita kembangkan. Ya, syaratnya ini menurut ibu-ibu aja ya. Yes. Warnanya kuning. Warna kuning. Nah, kulit tidak ada dot hitam atau mulus. Nah, Oke. bijinya kecil. Biji kecil. Edible Rasanya manis. Rasa manis. Ada ketemu rasa manis Harus manis. Oily dan Oily gurih. atau gurih. dan pulen. Ya, pulen. Saya kira apa kita banyak sekali seperti itu. Banyak lah. Kalau ada itu nggak mungkin orang nggak beli, Mas. Yang ada kan alpukat pahit dijual, jadi orang malas makannya. Sebenarnya kesalahan kita bukan di alpukatnya tapi pasca panen ya Pak. Ya. Kalau avocado itu ada 3 jenisnya, ada Guatemalan, ada West Indian, ada satu lagi itu Mexican. Nah untuk yang Guatemalan ini yang ada di sini ini salah duanya ya, khas sama Rit. Terus kalau Mexican tuh ada Endinger, ada Fuerte, ada Bacon. Tadi kalau Rit bapak udah pernah coba juga ya. Sama di West Indian ini, nah ini ada Mickey salah satunya. Terus kita juga punya varietas namanya Cibalo. Dan kita juga punya varietas namanya Bahagiawati gitu ya. Nah ini harvest time-nya, jadi untuk kapan sih waktu panen yang di Super Avo ini? Dan nanti bulan Mei itu masuk fase ini lagi tuh pertumbuhan lagi ya. Jadi nanti dari Mei sampai Agustus itu nanti mungkin masuk ada yang masuk flowering stage. Kita yakin nih buah yang bagus, buah yang premium yang tadi kita mau tuh berasal dari pohon yang sehat gitu ya. Jadi salah satunya adalah pohon sehat adalah terhindar dari penyakit-penyakit atau hama-hama gitu juga. Nah jadi pemeliharaan tanaman dari serangan hama itu merupakan faktor krusial nih untuk kesehatan tanaman yang perlu kita perhatikan. Jadi kita bersama kawan-kawan di sini menyediakan bibit untuk ditanam di rumah-rumah, bukan di kebun ya. Di rumah-rumah. Jadi bisa dirawat. Kalau di kebun saya yakin sulit karena air nggak ada. Jadi di rumah nanti insya Allah ke depannya dengan BUMDes, Badan Usaha Desa ataupun dengan Karang Taruna kita akan kelola bersama. Kemudian kalau bisa dijual bersama atau mereka ada tawaran yang lebih bagus bisa dijual sendiri. Nah, kita sengaja memberikan jenis-jenis yang mudah dijual, Mickey ya diantaranya. Nah, insya Allah kedepannya di sekitar kebun kita ini akan jadi sentra alpukat terbesar di Jawa Barat mungkin. Karena saya yakin kalau ini udah jalan, gunung-gunung itu yang kita lewat itu jadi kebun alpukat. Iya, kita bawa dari sana bibitnya. Jadi ya, Linwood, asal dari Linwood Avocado Nursery di sana. Nah, jadi diperbanyak di sini. Ini khas, ini Edranol. Edranol itu sama? Iya, dari sana juga terus Rit. Ada Jutano di sana. Khas itu mau lebih bagus di dataran tinggi.
Iya, lebih apa? Lebih nggak stres deh. Oh, nggak stres. Dia kan perlu 15 derajat di bawah kayak sampai dengan 30 derajat lah ada. Nah, coba kalau 34 dia agak stres gitu. Ini berbuah. Belajar berbuah. Saya kira ada saya nggak tahu nih apakah ada perbedaan. Ada yang ngomong khas itu ada berapa macam? Apa cuma satu atau cuma salah persepsi atau apa? Ya, khas. Saya punya ada beberapa sumber sama aja buahnya. Sama semuanya. Cuma kalau bentuk buah kan tergantung. Kalau kita baca literatur ada kurang mikro tertentu. Oh, jadi bentuknya begitu. Ya, jadi tapi nggak banyak lah dia yang berubah bentuk tuh nggak. Rasa juga mungkin karena kekurangan mikronya. Ya, ada kayak kurang zinc. Mereka perlu khas perlu zinc. Oh, perlu zinc. ZN. Ini rata-rata berapa ton? Di mana? Di sini. Jumlahnya? Berapa tahun? Oh, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sudah belajar buah. Iya, sudah. Besar ya. Cepat sekali. Yang belum berbuah Hedranol juga belum. Hedranol, baru dengar Hedranol. Beliau ini koleksi. Ada koleksinya berapa Om? 70 jenis introduksi dan dari dalam negeri. di combine. Ya. Kenapa harus di combine? Ya, kita belum tahu yang mana yang paling bagus. Nanti kita perbanyak yang terenak, tergenjah. Tergenjah. Ya. Nah, ini yang baru tanam. Irit. Rit. Hedranol hanya diambil bijinya ya, bukan buahnya. Buat? Nanti buat batang bawah, buat rootstock. Kenapa Om? Karena dia dari hasil penelitian di luar, batang hedranol ini, batang buah hedranol excellent pertumbuhannya. Oh. Jadi kalau ada Duke 7 itu good ya, kalau ini excellent. Oh. Dia cepat naiknya. Jadi Karena- sampai sedetail itu. Iya. Sampai dipikirkan batang bawahnya Iya. untuk dikembangkan. Iya. Batang nggak cuma atasnya, Enggak. batang bawahnya pun. Ya. Keren. Nah, ini nanti kalau di New Zealand saya lihat mereka ambil bijinya, dagingnya buat pupuk. Oh. Oh, ini ada. Oh, Ini pohon sakit nih mas, sakit. dia berbuah. Berbuah. Tapi emang nggak kurang enak atau Ya kurang bagus. kurang bagus. Jadi Om ini belajar alpukat itu kemana aja? Saya pergi ke New Zealand, Yes, terus ke Vietnam. Vietnam. Ya, Vietnam sama lah sama kita. Nggak jauh beda Itu ini. beda. Baru mulai ya mungkin setahun 2 tahun sebelum kita. Kalau New Zealand, New Zealand itu memang tempatnya alpukat di Whangarei. Fangre, Whangarei di atas Auckland. di Auckland. Varietas lebih Yang kita dapat dari sana Haas, Hedranol, Sultano, Reed, rich, Bacon, bacon, terus ada Pinkerton. Pinkerton. Oh, masuk lumayan sudah cukup masuk ke Indonesia ya. Ya. Kalau teman-teman lihat di belakang nih, whole area itu kebun beliau lebih 150 hektar. Saya masih penasaran ini pemilihan di Subang. Area Subang kan tidak terlalu dingin. Apa sih? Dia
sebetulnya areal udah ada kan. Iya. Kita coba nanam alpukat karena beberapa alpukat existing yang tumbuh di sini hasilnya bagus, gitu loh. Jadi nah, kita coba untuk budidayakan alpukat di sini gitu loh. Karena sinarnya cukup di siang hari, malamnya cukup dingin, bisa sampai 19 derajat. Mungkin waktu-waktu tertentu pernah 18 gitu ya. Nah ini ideal untuk alpukat. Jadi perlu diulangi. Idealnya alpukat adalah siang terik panas, Bukan trik, cahayanya cukup. cahaya cukup. Ya, Oke. ya malam ada suhu yang dia nggak stres gitu ininya. Kan siang udah panas. Sudah panas. Nah, kalau malam dia nanti dengan suhu yang nyaman dia akan segar gitu. Segar. Air cukup. Air cukup. Ya. Ini nggak macem-macem. Hmm? Ini nggak macem-macem nih pakai ADB. ADB full. Ini instalasi airnya udah bener-bener ready. Ini semua dari embung ya Om ya? Ya, dari embung berapa dong? Ini juga embung juga nih. Hah? Embung 6. Jadi ini menariknya alpukat itu menurut beliau tidak ada alpukat lokal. Nggak ada. Nggak ada. Pembagiannya gimana? Kita masih benar-benar kurang tahu alpukat. Hah? Alpukat itu sebenarnya ada 3 kan? Iya. Gimana Om ceritanya Om? Dari Guatemala, Guatemala, dari Meksikan, rasnya Meksikan, West Indian. West Indian. Guatemala itu jenisnya adalah Ya, khas, khas, reed. reed, Kalau Meksiko ya Meksiko, Fuerte, ginger. ginger, Apa lagi tuh? Banyak lah, bisa dilihat di Google. juga. Satu lagi West West Indian. West Indian itu Ya, Mickey. Mickey. Itu sebenarnya introduksi ya. Awalnya dulu introduksi. Iya, Karena di Indonesia sebenarnya tidak punya alpukat sebenarnya. iya, bukan buah kita ya. Bukan buah di Bukan buah asli asli Indonesia. Indonesia. Jadi tidak perlu didebatkan sebenarnya Iya. lokal atau itu. Yang penting tanam yang bagus. Yang penting tanah yang bagus. Nanti kita cari tahu bagaimana alpukat yang bagus itu seperti apa. Yuk kita ke bawah. Ini memang harus dilindungi pakai Ya, kan panas ya? sekarang. Ya. Di... Bisa. Gelundung. Nancep, boy. Nancep. Nah ini durian karena udah ada aja tuh, jadi harus ini diterusin. Terusin tanggung. hari dong. Di sini nggak banyak Banyak ya. Ini di Seven. Lurus pokoknya kalau sini. Mirip sekali. Warnanya itu agak biru-biruan ya. Hitam ya, agak hitaman. Ini apa ini Om? Bacon. Saya baru dengar ini Bang. Bagus ya, pertemuannya bagus. Warnanya asik, warnanya hijau kerong. Sudah pernah ada yang buah Om kalau yang di sini Om? Baru bunga terus rontok. Oh, Nah, usia 2 tahunan. 2 tahun nih, 2019 Juli. Hanya unik bagaimana beliau memilih alpukat. Nanti kita tanya. Om Denny, Ya. kenapa alpukat pilih alpukat Hah? dibanding dengan durian? Dibanding dengan buah lain. Oke. Alpukat di Indonesia belum ada yang mengembangkan secara industri. Yes. Jadi banyak tanaman halaman ya. Jadi kalau Sendiri. setiap musim pedagang pengumpul yang ngumpulin, Yes. nanti disortir, yang masuk ke pasar lokal di mana, pasar di kota di mana. Nah itu kan jadi nggak ada kualitas yang bagus, nggak seperti mungkin mangga udah ada yang Sudah ada. yang besar ya, kebun besar dari Serang sampai ke Banyuwangi, utara selatan kan mungkin Sudah ada. sudah ada. Nah alpukat masih jarang sekali lah ada, tapi masih belum dikelola secara modern ataupun industri.
Nah ini kita mau coba ini secara industri dengan agak luasannya agak besar. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan dia bisa dengan seluas ini bisa menyiapkan minimal untuk Jabodetabek aja gitu. Gitu. Berarti rencana berapa produksinya? Ya kalau tertanam semua sesuai rencana 150 hektar lebih kurang sampai 2000 ton per tahun. 2000 ton. Dan ini benar-benar skala modern. Ya, Ya, insya Allah insyaallah. kita coba. Ya. Coba dengan mengembunkan sesuai dengan contoh-contoh yang ada di negara lain ya yang udah sukses. Jadi nanti kita lihat bagaimana ada sistem yang dibangun, ada bukan hanya patch, ada nggak cuma jenisnya tapi dari awal jenisnya, terus batang bawah, terus nanti ada kita mengetahui ada yang ngurus penyakit sendiri, ada yang urus irigasi sendiri, ya Pak. Satu lagi yang ngurus Makanan, nutrisi. nutrisi sendiri. Ya. Wih, mulai blooming. Ini udah petani udah senang banget gitu Pak ya. Iya. Yang penting tanaman subur, Nah, minimal ada tanda-tanda hasil. ada tanda-tanda hasil. Beliau udah sangat sumringah. Ini kan tanaman bukan dari batang yang besar. Oke. Jadi memang dari kecil kita tanam. Heeh. Dia baru belajar nih. Itu benar-benar alami, tidak ada ZPT tambahan untuk bunga atau Bukan tanaman mudah kok. oke. Kan nggak usah ditaruh di halaman berbuah kan? Iya. Ya udah. Asal cukup makannya, airnya cukup. Nggak sulit lah, bukan. Jadi nggak perlu sesuatu yang ini, yang sulit, yang ya, asal perlunya nitrogen untuk tahap tumbuh. Terus kemudian pada saat dia bergeneratif nanti kasih pupuk potasiumnya agak tinggi kan gitu. Ini cantik banget. Seneng buat itu kalau subur gini. Jadi di kebunnya Om Denny ini Super Avo udah ada expert-expertnya di bidangnya masing-masing Om ya. Ada pengairan, Om siapa tadi pengairan? Dadang. Pak Dadang. Terus nutrisi Densu. Mas Densu. Mungkin diajak ngobrol lah konco-konco ini biar kita sharing informasi dengan konsep kebun yang udah sangat-sangat modern kalau menurut saya. Sudah ada ekspertis yang menduduki bagiannya masing-masing. Ngobrol dari bagian pengairan dulu dong. Semuanya HDPI gini per hektar habis berapa nih Om? Ya 30 juta lah. 30-an. Per hektar ya? Di luar embung ya. Di luar embung itu benar-benar instalasi dan perintil-perintilannya semua lah Om ya. Per hektar 30 juta. Itu baru instalasinya. Belum fasilitas mesin pompa, Iya. embung dan yang lain-lainnya Om ya. Oke, kalau nutrisi nih Mas Densu. Kalau nutrisi per hektar untuk alpukat 0 sampai 3 tahun lah. Per hektar habisnya berapa banyak ini? Kita untuk 1 hektar itu kan dikurangin dengan fasilitas irigasi jalan dan lain-lain kurang lebih 400 pohonan. Per hektar 400 pohon. Jadi kita ngasihnya itu setahun itu 2 kali. Tahun 2 kali aplikasi pemupukan. pupuk. Ada 3 jenis pupuk. Yang pertama pupuk organik, yang kedua itu pupuk NPK. Yang NPK ini disesuaikan, jadi tergantung kondisi pohonnya. Oke. Kayak yang masa vegetatif kan masa pertumbuhan. Ya, Nah kita yang kita kasih banyak itu unsur nitrogen. nitrogen. Untuk pohon yang udah mulai muncul bunga, masuk generatif dan berbuah itu kita masukin yang lebih tinggi itu kadar kaliumnya. Kaliumnya. Terus kemudian ada pupuk mikro juga. Jadi pupuk ini sangat riskan sih sebenarnya, dibutuhkan sedikit tetapi harus ada terus di
di tanah tersedia untuk pohon, terutama untuk pembuahannya. Terutama untuk yang udah masuk generatif ya. Ya, Tapi kalau yang masih vegetatif dibutuhkan juga. dibutuhkan juga. Om Denny, ini saya langsung tembak aja nih. Kalau konco-konco kami, teman-teman kami nanti mau belajar di sini boleh nggak Om? Boleh. Oh, boleh loh. Ini kalau saya preman itu memang langsung todong gitu, nggak pakai basa-basi. Jadi ya nanti kita tentunya harus kulo nuwun dulu, permisi dulu. Kita janjian gitu Om ya. Teman-teman yang nanti minat berkebun alpukat, kita bisa minta ilmu dari teman-teman yang ada di sini. Tadi pengairan sudah, nutrisi sudah. Satu lagi apa Om ya? Hama penyakit tanaman. Pengendalian hama. Apa aja nih hama di alpukat ini? Hama di alpukat kebanyakan yang terjadi existing sekarang itu ulat kipat. Ular? Ulat kipat. Ulat kipat. Ulat kipat itu yang biasanya kepalanya merah berbulu dan biasanya satu kali menyerang pohon. Biasanya di kampung-kampung itu kalau diserang ulat kipat itu biasanya tanda mau berbunga. Gitu. Bener. Dulu saya paling anti kalau deket-deket pohon alpukat Om. Karena kalau dikeroyok ulet itu satu pohon bisa full. Iya betul. Itu sampai merinding-merinding tuh. Iya betul. Gitu. Jadi, Itu memang ada karakteristik tertentu atau memang budaya atau gimana ya? biasanya pohon lokal yang diserang. Jadi untuk pohon-pohon yang dari luar biasanya jarang terserang. Memang pohon lokal yang biasa terserang di sini. Untuk pengendaliannya biasanya dia nggak langsung menyerang seluruh pohon, tapi hanya pohon-pohon satu spot tertentu gitu. Misalnya dari sekian puluh atau ratusan pohon hanya satu pohon yang terserang, tapi memang langsung keroyokan gitu ininya serangannya. Kalau untuk jamur mungkin yang paling banyak memang di buah itu anthracnose. Nah ini sekalian saya sosialisasikan. Mungkin nanti kalau misalnya melihat buah, mohon bapak-bapak sekalian jangan menyentuh buahnya langsung, karena kita ini lagi masa pemulihan. Ini kan rata-rata khas ini kan banyak, karena dari luar dia serangan jamurnya lumayan tinggi, terutama Phytophthora. Jadi ketika tangan kita mungkin nggak steril atau apa, ketika menyentuh buah diharapkan jangan dulu disentuh dulu, karena ini masa pemulihan untuk buahnya gitu, pohonnya. Tanganmu kotor bukan? Itu kenapa kalau kita berkunjung ke kebun teman-teman petani alpukat, ya kita harus punya kode etik nih. Kalau yang punya kebun no touch, itu berarti nggak boleh disentuh. Dilihat boleh, tapi disentuh mohon maaf, itu belum muhrimnya. Kebetulan lagi penyemprotan juga ini. Kemarin tadi kan ada serangan di sini juga ada kutu putih biasanya untuk pohon-pohon yang rimbun yang biasanya di dalam itu biasanya ada serangan kutu putih. Ini kebetulan lagi penyemprotan di bawah tadi tugasnya yang lewat. Oke. Jadi sama kayak durian juga Om. Saya sih belum tahu wujudnya, tapi sering dengar namanya Phytophthora. Sama satu lagi di durian yang paling menakutkan, Pythium. Itu karena saya udah mengorbankan beberapa pohon di Kaltim. Kalau kata pakarnya itu Pythium, jamur juga. Itu kalau udah kena itu ya udah bongkar ganti yang baru. Kalau di alpukat mungkin Phytophthora atau busuk akar. Iya sama itu juga ada juga. Makanya kami di sini mengupayakan menggunakan trichoderma supaya daerah perakaran di sekitar tanah itu juga sebagai jamur antagonis trichoderma itu. Bala tentaranya udah disiapkan. Iya. Wah, saya udah agak ilmiah dikit, Lik. Ini Ettinger. Ini tadinya Puerte dikembangin Israel jadi Ettinger. Berubah nama. Iya, dari Puerte di turunan ininya asalnya. Selnya. Tadi kita lihat buahnya udah berbuah. Puerte dan ini udah berbuah. Kebunnya keren banget. Dorong bos, bos, dorong. Kenapa napas? Kenapa? Napasnya? Hah? Masih bisa ngitung mas? Ini nggak bisa nanya Pak. Ini Pak, orang selalu berpikiran berkebun itu nggak cukup berkebun, tapi kadang-kadang sudah memix dengan potensi lain. Kalau saya lihat di sini kan, ini
view-nya Cantik ya. cantik sekali. Apa cuma nggak sayang kalau menjadi cuma produksi saja atau seperti apa? Ya, kalau kebun produksi nggak boleh dicampur dengan wisata. Oh gitu. Coba kasih contoh saya kebun wisata, kebun buah wisata yang berhasil sampai sekarang. Ada nggak durian misalnya Indonesia belum ada. atau apel? Belum ada. Iya, enggak di Indonesia udah ada. Ada Yes. nggak yang terus jalan dan bagus, produksinya bagus, wisatanya bagus? Belum ada sih. Belum ada. Nah, Belum ada. lebih baik konsentrasi di produksi. Setuju. Nah, jadi kalau kita mau buat wisata ya kita ambil satu view kebun, mungkin 5 hektar, kita tanam alpukat, tanam apa, buat restoran mungkin bisa. Ya. Oke. Iya kan, tanam durian. Nah, jadi orang jalan di 5 hektar kan cukup besar ya. Yes. Yang lain Tapi biarkan view-nya orang produksi. kebun besar. Ya. Nah, jadi dia bisa lihat, oh nanti ada buah di sini, bisa makan di restoran wisata. Harus ada Bisa. area-area Iya. khusus ya. Om? Menurut Om kenapa ini? Iya. Menarik nih. Nggak bisa dikombin. Iya, karena kalau bagaimana ya, orang datang pegang buah, Iya. Yes. nanti potong-potong Interest. interest. Oke. Udah kan infrastruktur apa? Ada perjanjian sama pemilik apa bibit. Yes. Nah kan nggak bisa, jadi nggak bisa disatuin. Terus foto di dalam pohon, kayak pasti rusak lah ininya. Mungkin gini ya, kita sama-sama makhluk hidup nih. Kita nggak tahu steril kita seperti apa. Kita dekat, dia juga makhluk hidup. Kita bawa bibit penyakit yang kita nggak tahu, ternyata juga menularkan ke mereka, bisa jadi mungkin itu ya. Mungkin itu salah satu yang kayak di China, kalau kita mau ke kebun tembakau yang greenhouse, kita suruh pada steril dulu. Jadi saya ke pembibit di New Zealand, saya masuk ke tempat area steril, harus kaki saya masuk dipping dulu. Ya, Ya, nanti takut bawa jamur dari luar, betul. kontaminasi kan mereka. Ya, dan itu kesadaran masyarakat kita kalau untuk situ belum ada Om ya. Ya. Menarik kan. Concern lah di produksi. Kalau mau bikin area wisata, bikinlah area sendiri. Saya setuju. Lokal sini, Jawa Tengah. Jadi lokal itu udah hampir seluruh Indonesia ada. Iya, dari Medan sampai Jawa Timur. NTT aja yang belum. Kelas manut mah kan mahal. Kenapa orang percaya nitip ke Om? Kadang orang kasih gua ntar lu jual Ya. gitu. Itu kenapa Om? Karena saya nggak jual bibit kan. Kita di Sumber Apu khusus produksi. Oke. Ya, jadi bibit dijaga. Ya, kalau bibit misalnya ini nggak bagus kita jual, kan Yes. kasihan yang beli. Betul. Jadi udah kita tunggu sampai berbuah, sampai produksi, sampai nanti didistribusikan buahnya. Nah, nanti kalau ada rencana lain mungkin apa ke depan banyak permintaan misalnya untuk dibibitkan, ya kita Koordinasi lagi. pikir lagi lah itu. Tapi saat ini enggak kita. Enggak. Enggak. Khusus jagain aja lah. Jokin aja. Nah, kan ada beberapa pohon induknya mati, di sininya ada. Nah, ini kan bisa kembaliin. Oh, yes. Iya. Tapi apakah memang lokal punya potensi Om? Dibanding dengan import? Dengan kembali lagi sebenarnya semuanya kan sama. Kayak gini, Yes. kalau lokal secara tonase pasti besar. Yes. Cibalok tercatat di tahun ke-10 bisa 500 kilo. Pokoknya besar memang. Nah, 100 kilo. Kita jual 25.000 aja sekilo. Udah cukup besar kan nilainya. Nah, kalau kita bandingkan dengan introduksi, khas itu mungkin 50 kilo nggak mungkin sampai di Indonesia. Paling 30-40 kilo per pohon. Tadi Pak Sigit bilang apa cocok sama lidah Indonesia? Ya, apa cocok lidah Indonesia? Ya. Karena lidah saya kan lidah Ya, alpukat lokal. Saya bilang cocok atau nggak cocok karena belum ada data kan. Yes. Ya, kita belum pernah jual, kita belum pernah tanya orang. Yang jelas sih ya kita tanam aja, nanti kita bandingkan. Iya. Nah, mana yang ini. Tapi menurut saya
jenis-jenis West Indian sangat baik ya untuk dikembangkan ya. Untuk secara ekonomi lebih bagus. Dibanding Ya dibandingkan itu dulu sih sekarang ini. Kan dari iklim kita belum tentu pas. yes. Yang sudah adaptasinya lebih lama, tentunya dia udah lebih adaptif gitu Om ya. Ya. Kita Dengan teruskan. segala macamnya. West Indian atau lokal itu yang penting syaratnya apa Om? Yang Om bilang ini cocok kita kembangkan. Ya, syaratnya ini menurut ibu-ibu aja ya. Yes. Warnanya kuning. Warna kuning, Nah, kulitnya kulit tidak ada dot hitam atau mulus, mulus. Nah, Oke. bijinya kecil, biji kecil. Edible rasanya manis, Rasa manis. Ada ketemu rasa manis Harus manis. oily dan Oily gurih. atau gurih. dan pulen. Ya pulen. Bulat. Saya kira apa kita banyak sekali seperti itu. Banyak lah. Kalau ada itu nggak mungkin orang nggak beli mas. Yang ada kan alpukat pahit dijual, jadi orang malas makannya. Sebenarnya kesalahan kita bukan di alpukatnya, tapi pasca panen ya Pak. Ya. Om, daunnya lebar-lebar lagi nih Om. Sama Bukaner nih, apa nih Om? bukaner. Dari Thailand. Vietnam juga. Thailand. Oh, Thailand. Mungkin apa karakternya gitu. Ya, karakternya seperti alpukat kita lah. Oh iya. Ini masih banyak, lihat samping kiri, lihat ke kiri, belokin. Woi. Ini belum ada setengah sebenarnya Pak ya? Hah? Belum. Gila cuy, belum ada setengah ini kita aduh nyang-nyangan kalau bahasa sudah. Aduh ampun. Terus tau durian gitu. Durian, beli juga menanam durian. Musangking. Maksudnya pada di awet nom ya?